Bang, Ya, bang, ini kan kalau saya lihat kan sebenarnya udah kemana-mana ya, bang ya, sampai pada akhirnya eh, Farhad pun angkat bicara terkait masalah personal jadinya ke abang segala macam itu. Ini kalau ya nggak apa-apa. iya, Nah, terus. nah terus kalau saya lihat kan ini jadi kayak kok semrawut sekali ya, bang. Ini kan simple ya, bang, sebetulnya bang ya. Nah, dari Ya, abang ini sendiri nih untuk menyikapi mereka-mereka yang sedang bersekutu nih, bang, gimana bang? mereka ini bukan bersekutu sekarang. Dari dulu mereka udah bersekutu. 2,5 tahun yang lalu, Farhad, ya, kemudian Hotman, kemudian DPP KAI, Richard Lee, Denis Caryesta, Evi Susanti, ya, yang terpidana koruptor, istri mantan gubernur Sumut, itu dulu kolaborasi. Kalian aja yang nggak tahu tuh, masa satu-satu sudah saya sikat sehingga kasusnya selesai. Nah, Farhad ikut-ikutan. Ya, Farhad itu coba aja dia ngomong. Kenapa? Dia dia mengatakan bahwa Rasman bukan level gua. Begitu juga dengan Hotman, bukan level gua. Tapi yang dibahas gua terus. Terus Farhad bilang siap membela Nikita Mirzani. Sampai hari ini kita Mirzani nggak tawarin Farhad. Kasian juga ya nawarkan diri nggak ditampung kawan gitu. Kalau ditampung kawan, saya kan sudah bilang, saya senang. Nah, Totman juga, oh gua nggak mau, hati-hati ya mengadopsi anak. Emang kau apa? Kau yang mempertontonkan kekayaanmu, kau yang bercerita tentang kau yang paling sukses sebagai pengacara, kau yang suka kelabing-kelabing kokos. Saya enggak, ya. Saya kalau suka sama perempuan, saya nikahi. Cobalah kalian lihat. Jangan lihat dibilang KTP lah ini itulah. Masa iya KTP saya kasih untuk seorang perempuan. Yang benar tuh kasih ATM tuh. Kalian cari Bella Luna. Mantan istri saya artis. 1 miliar saya bayar mahar dia. Kalian nggak tahu. Keluarga saya di Sidimpuan. Itu juga saya bayar. Nggak ada cerita yang gitu-gitu. Jadi kalau saya, betul yang kamu bilang. Ini kemana-mana sudah gitu. Kenapa? Karena mereka bilang bahwa orang Rasmani mesti dijatuhkan gitu. Nah, tapi mereka bingung caranya gitu. Tiba-tiba saya naik terus, naik terus, naik terus gitu. Kalau Farhad itu harusnya malu. Bayangin ya, bayangin ya, pernyataan dia sudah dibantah oleh LC Lovem, oleh istri Pak Alvin, oleh saya. Terus cabut kuasa lagi dari Agus. Malu lah dia harusnya. Terus dia bilang, rumah gua lebih besar daripada rumah Rasman. Saya nggak pernah bilang rumah saya besar daripada rumah dia. Yang saya bilang, Farhad, kau bercerai sama istrimu dan Yati, kau bagi dua rumahnya. Saya kalau bercerai kasih rumah, bukan bagi dua. Paham kan? Nah, terus dia bilang, kalau kerja kenapa bawa istri? Karena saya punya istri. Dulu Farhad waktu dia punya istri namanya Regina, juga dibawa-bawa. Nah, tapi Regina itu curhat kok ke saya. Regina itu dekat sama saya. Nanti kalau saya buka, takutnya nanti Farhad nangis. Saya nggak mau aja buka. Mudah-mudahan Regina adik saya tahu deh. Oke Regina, keluar dong sekali-sekali. Yuk ngopi-ngopi yuk Regina. Regina ini dekat banget sama saya. Tapi kalau nanti dekat sama saya, terparah nanti pingsan lagi. Tapi ingat ya, saya dekat dengan Regina itu setelah cerai dengan Farhad. Ya, oke ya. Gitu bos. Jadi saya nggak pernah bilang bahwa masalah rumah besar dan kecil. Yang saya bilang, kalau saya cerai sama istri saya kasih rumah. Bukan saya belah dua. Terus kalian tanya tuh Farhad. Katanya dia ke rumah. Coba tanya, kantornya di mana ya? Di mana? Kok nggak pernah ya wawancara di kantornya? Bang Riki Sitohang wawancara di kantornya. Rasman wawancara di kantornya. Kecil-kecil, milik sendiri. Di daerah yang menurut saya lumayan. Ya, Kuningan boleh lah.
bukan di Bogor ya, bukan di Depok ya, bukan di Bekasi ya, nah, bukan juga di depan kitchen set ya. Nah, gitu. Oke, Bang, Jadi, sebagai jadi saya udah kayak anak-anak nih dibuat mereka gitu. Tapi nggak apa-apa lah gue layani gitu. oke, Bang Bang, Rasman, Bang terkait masalah Nickmir sama Fitri nih Bang, mungkin melihatnya nih makin panas nih Bang, situasinya makin sini makin panas. Bang Rasman sendiri gimana Bang melihat permasalahan antara Nickmir dan Fitri Bang? Ya, memang saya kira sudah pantas kalau di kita kalau seorang Fitri Salutер itu marah, pantas banget. Kenapa Dan pantasnya? dia sudah sekian lama itu merasa di apa namanya dihinakan, keluar kata-kata toksik ya, yang tidak pantas ya menurut dia. Ya, dia diam-diam sudah membuat laporan. Saya tahu lah, saya dengan adik saya Fitri, kami selalu chatting-chattingan, teleponan, apalagi Adinda Tommy pengacara dia itu adik saya, dan itu adalah Pradi Bersatu, tim saya juga, tim hukum saya juga melaporkan Nikita Mirzani. Ya, menurut saya apa yang dilakukan Fitri sekarang adalah tindakan yang benar, yang tepat, dan ini waktunya untuk banyak orang, bukan Fitri aja, Isa Zega juga, terus Marisa Ica juga, terus Sheila Saukia juga. Ya kalian aja yang menilai gitu. Jadi yang digebuki itu siapa? Yang digebuki rame-rame itu sekarang kalau menurut saya NR, bukan Rasman. Rasman minta minta digebuki Hotman dengan minta digebuki Parha. Itu yang benar, bukan mereka gebukin saya. Gitu. Tapi terkait masalah yang kemarin gimana nih Bang yang laporan Nickmir, laporan Abang terhadap MM kekerasan itu Bang yang di Polda Bang? Yang di Polda yang di Polres Jaksel. Udah, udah jalan. Minggu depan NM dipanggil, saksi saya sudah lengkap, CCTV-nya ada, videonya ada. Ya, kita lihat aja. Kita lihat aja. Saya udah serahkan itu ke pengacara saya, yang jumlahnya itu 33 orang. Silakan. Kita lihat aja. Saya udah bilang, kalau untuk itu biar mereka yang bekerja. Karena ingat ya, saya ini pengacara dalam kapasitas sebagai penegak hukum. Saya dianiaya di kantor polisi yang juga kantor penegakan hukum dan orang-orang penyidik hukum, penegak hukum ada di situ. Nah, tentang bagaimana prosesnya kasus ini saya serahkan sepenuhnya kepada penyidik dan juga kepada tim hukum saya. Tapi jangan lama-lama karena unsurnya sudah sangat sempurna tentang tindakan penganiayaan tersebut. Kalau dia bilang dia dipukuli, saya rame-rame dengan istri saya kami keroyok, mana begitu ceritanya, bos? Saya aja menyelamatkan anak dia yang datang dengan rombongan dia. Masa saya mengkeroyok dia? Orang yang datanglah yang pantas dianalogikan sebagai orang yang mengeroyok. Adapun laporan saya tentang undang-undang IT sedang berjalan dan itu sedang kita diskusikan. Jadi kasus laporan saya terhadap Nikita Mirzani semuanya jalan. Laporan Pak Umar Bajide juga jalan. Dan laporan saya terkait dengan hal-hal yang lain itu juga ada yang nggak saya sebutkan kepada kalian pun juga jalan. Kemudian tentang kesiapan kami mengadopsi wawancara media dengan Bu Ade sudah banyak ya. Bahkan Bu Ade sudah sempat menunjukkan kalau Oli nanti misalnya sama kami dia akan ada di kamar, sudah ditunjukin kamarnya. Ya kecil-kecilan ada kolam renangnya. Bang, Ya saya sebentar kira Bang, Bang, boleh lah, sebentar. boleh lah. Asep, tolong Ya, di mute dong, itunya mic-nya Asep. Tolong di mute ya. Oke, lanjut Bang. ya begitu. Jadi kalau dari saya, prinsip dasar saya adalah bagaimana agar kasus Loli bisa selesai. Kasus Fadel bisa selesai, laporan saya terhadap NM jalan, dan semua selesai dengan baik. Itu saja. Itu yang saya harapkan. Jadi saya sudah, ini saya malam terakhir di Bandung, besok saya siang sudah ada di Jakarta. Begitu.
Bang, terkait Bang Farhat, Rasman, tapi apakah Bang Rasman yakin bahwa secepatnya ini NM bakalan jadi tersangka dengan laporan Abang ini, Bang? kita lihat aja. Kan pengacara saya yang jalan. Ya, kalau secara hukum idealnya secepatnya NM tersangka. Karena itu memang ya secara konstruksi hukum yang kita pahami ya sudah sangat sempurna saksi alat bukti semua, ya harusnya tersangka. Tapi itu kan biar Pak Lecimanan, Pak Antoni, Pak Abdul Hadi, biar mereka yang bergerak di dalam untuk memastikan posisi hukum dan laporan saya. Tapi saya percaya dalam waktu dekat itu akan ada perkembangan yang signifikan dari kasus laporan saya. Begitu. Bang, terkait tadi Farhat, Bang, izin menambahkan, akankah Abang melaporkan Farhat, Bang? Untuk apa saya laporin Farhat? Ya, maksudnya kan kayak singgung kan sempat ada personal juga. Apakah akan arah ke sana? Enggak lah. Saya udah lihat statement dia. Dia ini gini ya. Mungkin dia merasa selama ini sudah pengacara top, hebat. Terus tiba-tiba Rasman nongol terus. Begitu juga dengan Hotman. Ya, sebenarnya kalau jujur ya, Farhat, Hotman, NM kita itu nggak pernah kompak. Itu hanya di depan media saja. Kalau batinnya mereka tuh nggak cocok. Tapi kalau mereka dengan ini cocok sama Rasman, main nggak apa-apa. Itu bagi saya Farhat, kata-kata dia belum ada yang secara langsung menghina dan merendahkan saya, belum ada. Dia mengatakan bahwa ya pendapat hukum dia itu yang menurut saya salah, orang ketawa. Ini sarjana hukum atau sarjana barbar gitu. Mana boleh orang anak di bawah umur terus datang ngadu terus kita minta perlindungan, kita bawa kantor polisi terus boleh dipukuli. Nggak ngerti saya di mana ilmu hukumnya itu. Ya tapi saya ya oke lah. Saya kira silakan dia berkomentar apapun, tapi tidak menghina saya. Saya udah bilang, kau sebut aja Rasman kura-kura ninja, kan saya pasti datangi dia. Satu itu aja yang saya minta. Rasman, kau kura-kura ninja, di mana kau? Aku siap menantang kau. Dia bilang begitu, aku pasti datang temui dia. Saya nggak, jangan bilang ini bukan kura-kura ninja maksudnya dia ya. Ini kura-kura ninja boleh ditembak, itu nggak fair. Sebut aja kalau saya Farhat yang memakai bendo, kan jelas. Bilang aja Rasman, kau kura-kura ninja, di mana mau kau saya datang? Pasti saya datang. Apalagi? Bang ini, Begitu. Bang ini kan sudah menyerang personal antar personal ya Bang ya. Saya nggak serang personal. Jangan klaim bahwa saya menyerang personal. Saya nggak ada pernah di mereka yang bilang saya personal. Oke. Nah, gitu loh. Dari pihak sana kan selalu menyerang personal. Seperti etikanya kita juga wartawan, Bang. Ini lawyer ini punya etika gak sih Bang untuk tidak Ya, menurut saya tidak beretika. Masa sesama biskota saling mendahului? apa mau lapor ke Justru Pradi gak Bang? Atau ke Pradi kemanakah gitu Bang? rasanya belum perlu. Karena orang sudah tahu kok. Farhat itu, orang sudah tahu Farhat itu cemburu ke Rasman. Hotman itu ya sakit hati ke Rasman. Orang udah tahu semua kok. NM itu sakit hati ke Rasman. Emang yang nyerang saya siapa? Cuma itu doang. Farhat, Hotman, NM. Emang ada yang lain nyerang saya? Nggak ada tuh. Si Dennis, sekarang proses laporan saya, dia tersangka, kita lihat. Tapi bagi saya, dengan Dennis sudah ya melahirkan, ayah dari anaknya nggak jelas siapa, kemudian dia udah jualan, sibuk ngurusi anak, ya udah bagi saya itu udah satu hukuman, pertanda, teguran dari Tuhan kepada dia. Nggak pernah saya speak up lagi sama dia kan, terkait ini. Ya begitu juga misalnya dengan yang lain. Ya kalau kalian tanya personal, memang yang tiga ini yang nyerang saya personal. Hotman, Nikita Mirzani, Farhat Abbas, itu doang. Memang ada yang lain apa menyerang saya personal? Kalian bisa lihatlah pengacara-pengacara yang dampingi saya.
Ya itu nggak ada saya bayar. Gitu. Saya, mereka menyampaikan kita bantu Bang Rasman. Saya terima kasih DPN Pradi Bersatu, pasang badan, turun, ketum, mengarahkan dengan Dewan Penasihat dan Pertimbangan, bantu Bang Rasman. Saya sudah diperiksa oleh Dewan Etik. Saya dinyatakan tidak bersalah, tidak ada pelanggaran etik. Ya bagi saya selesai sampai di situ. Oke Bang, Itu berarti aja tuh. Bang, sorry Bang ini berarti goalsnya adalah bagaimana? Goalsnya adalah Bang menjadi seorang Abang bisa mengadopsi Loli menjadi seorang bapak adopsi yang baik dan memenjarakan di kita bersama, itu Bang poinnya Bang. Saya jujur tidak pernah di awal ingin memenjarakan Nikita Mirzani, ingin menyakiti Nikita Mirzani, tidak. Sampai sebelum dia pukul saya dengan istri masih berupaya bagaimana Loli berbaikan dengan NM. Adapun kasus saya dengan NM yang sekarang saya laporkan, kalau Loli nanti setelah dia dewasa umur 18 tahun atau seperti apa, dia mau berbaikan, itu hak Loli. Saya tidak punya target apa-apa dengan seorang Loli. Tapi kalau Loli misalnya dibiarkan, Loli tidak diurus oleh negara, karena Loli sudah meminta saya menjadi perwakilan diri dia, ya saya tampil. Jadi kalau Hotman bilang nggak bisa, itu kan ibunya. Ibu yang bagaimana dulu? Ibu yang ngurus anak kan harusnya kan? Ibu yang sayang ke anak kan? Bukan ibu yang menelantarkan anak. Bukan ibu yang buka aib anak. Jadi kalau anak terus yang dibicarakan, terus bagaimana anak mau percaya kepada ibunya? Itu kan yang disampaikan itu kan yang normatif. Ingat, ada namanya dalam teori hukum lex spesialis. Ada, kalau dalam satu anggaran di waktu saya anggota DPRD, ada yang namanya itu, kejadian luar biasa yang di luar dugaan kita misalnya. Jadi itu harus ada penggunaan kata-kata yang menurut saya yang sifatnya sangat situasional. Kalau ada yang kita anggap sudah tidak lagi sesuai dengan harapan perilaku ibunya, bagaimana lagi kita tetap mengatakan dia harus di bawah naungan ibunya? Uang ibunya sudah 2 tahun cuekin dia, terus sekarang bilang-bilang masuk safe house. Ternyata 5 bulan nggak pernah dikunjungi, nggak pernah ditelepon. Dibilang ke media, dia sudah telepon, ikut pengacaranya. Jadi kira-kira menurut kalian NM harus kita buat biar. Kenapa sih si Loli ini? Kan nggak juga. Di mana nurani kita? Udahlah, kalau saya melihat ya, mari kita dorong agar Loli bisa cepat dewasa. Saya minta Pak Kapolres, Metro Jakarta Selatan, Kasar Reskrim, adik saya. Sudahlah, ini bukti laporan NM kepada Fadel itu sudah lemah. Makanya saya bilang case close. Kasusnya diselesaikan dan dihentikan. Surat kami akan segera masuk terkait ahli itu. Adapun tentang Loli, kami akan komunikasi ke Mensos, ke Kemen PPA, ke LPSK, ke KPAI, dan lain-lain. Begitu. Mungkin Bang. Bang, kondisi Loli saat ini gimana Bang? Loli, saya telepon kemarin, informasi terakhir, dia baru selesai pemeriksaan psikologi. Dia mulai membaik. Nanti kalau sudah dianggap sudah mapan, sudah stabil, pikiran-pikiran Loli, kepribadian Loli, nanti akan dikomunikasikan lagi oleh para stakeholder. Ya. Makanya saya bilang, penyidik pun sudah masuk bulan kelima ini kasus Fadel. Kalau tidak ada bukti, hentikan. Kalau ada bukti, naikkan dari tersangka. Tapi ingat, jangan kalian paksakan, karena pra peradilan kan kami lakukan. Gampang aja. Jadi saya bukan mendorong-dorong, ya juga tidak membiarkan berlarut-larut. Siapa sih orang yang nggak butuh kepastian hukum? Kita butuh kepastian hukum. Ya, makanya tim-tim saya ini, ya mereka datang ke Bandung, kemudian pulang, datang lagi. Ini orang-orang canggih semua ini. Ini taruh di Malaya ini dari Nias datang ini. Iya benar. Dari Nias Sumatera Utara datang deh. Istrinya pendeta nih. Dia tadi jemput kartu. Iya betul ya. Dan sudah dia ngikuti juga. Dia stay-nya di Padang.
Terbang dia ke Bandung ketemu saya gitu. Bang, Loli Untuk sendiri di kedekatan kamar Laura seperti di apa ruangan dengan sendirian. Sakti? Satu-satu nanya, Bang satu-satu. ngecek. Eh, Loli di kamar sendirian, Yes, Bang. Ada yang mendampingin nggak, Bang? ya di kamar sendirian dong. Sangat-sangat bagus kamarnya. Ada kursi tidur yang bagus, kamar mandi, meja makan, kursi tamu. Kemudian ada kamar penunggu. Di luarnya ada petugas kesehatan. Pun itu sudah diberitahu, tidak boleh orang masuk sembarangan, tidak boleh ketemu Nikita Mirzani, sesuai dengan kemauan Loli. Saya kan hanya menyampaikan, makanya saya heran. Seolah-olah saya ini berebut kepada seorang Loli. Bukan berebut, nurani dahulukan. Kedepankan kalian nurani kalian. Kira-kira kalau anak kalian begitu, bagaimana perasaan kalian? Ke situ perginya Bapak, Ibu, gitu. Bang, berarti dari Lolinya sendiri memang belum mau untuk bertemu dengan siapapun ya, Bang? Memang nggak mau. Bukan bertemu dengan siapapun nggak mau, ketemu saya sangat mau lah. Yang dia nggak mau ketemu tuh dengan NM, Nikita Mirzani, Edo, Edwin, Fahmi, dan atau orang-orang yang tidak dia kenal. Kalau dari tim hukum, dari penyidik, dari KPAI, dari Kemen PPA, boleh aja. Yang dia komplain juga, tidak boleh, kenapa masuk laki-laki Danu dalam. Dan itu sudah direspon oleh Kasih Umas bahwa akan dikoreksi. Ya nggak boleh dong, dia kan perempuan, masa enak-enak aja masuk si Danu ke dalam. Itu disampaikan oleh Loli di depan Ibu Indra, itu kepala ruangan di Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Saya udah bilang, kamu masuk sini loh, kamu laki-laki, gue perempuan. Lu udah ngomong nggak sama Om Rasman? Itu ada. Saya ini gini ya, menurut kalian ya, apakah saya harus tinggalkan anak ini gitu? Kalau saya tinggalkan anak ini, terus anak ini mau kemana? Saya belum lihat ada orang yang bersedia pula yang netral datang ke saya. Kalau dia bilang, Om, Pak Rasman, biar saya mengadop. Nah, kita pertimbangkan. Apakah seorang NM mau atau tidak? Sangat tergantung. Tapi saya ingatkan ya semua pihak. Kalau Loli dikerangkeng, ditutup aksesnya, ditutup komunikasinya, anaknya akan berontak. Dan waktu 4 bulan bukan lama. Sebentar lagi. Saya bilang loh si NM, gak usah mencari perdebatan yang serius lagi dengan Loli, karena Loli nanti menjadi dendam, akhirnya nanti mereka nggak akan perbaikan. Kalau saya nggak ada niat saya mau memutus hubungan dia dengan NM, nggak tipe saya itu gitu. Orang-orang aja yang tim saya begini, banyak juga yang bandit ini seperti Faisal ini. Nah ini apa yang nggak si Faisal dilakukan dalam dunia ke lapangan di Medan atau di Bandung. Ini yang misalnya ini tim saya, Rahmat Siddiq, nah ini Andi, ini kan semua orang-orang tangguh ini gitu. Jadi kalau saya jujur aja ya, apa yang dibilang tadi, saya kira sikap saya jujur hanya ingin menolong dan menyelamatkan Loli. Dan kami akan segera bersurat dan saya akan desa agar laporan NM terhadap Fadil segera dihentikan supaya kami nyaman untuk bagaimana Loli ini diproses, diadopsi. Kita akan ke Mensos, kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Jadi begitu. Jadi ini kan sudah masuk bulan kelima nih. Sudah terlalu lama, September, Oktober, November, Desember, Januari. 5 bulan, bro. Oke, Bang, gini Bang, Abang kan sekarang adalah orang yang terdekat sama Loli ya, Bang, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana Loli itu nyaman sama Abang gitu loh. Kalau saya boleh tahu, Bang, sebetulnya luka batin Loli terdalam terhadap Niki itu apa sih, Bang? Jago amat kamu ngomong. Ini siapa ini? Saya Leodi, Bang, dari Star Seven Channel. Oh, ya. Jago amat pertanyaan. Ya, luka terdalam dari Loli menurut dia ke saya. Ketika dia tidak dikirimin belanja di UK di tahun-tahun, di Inggris waktu dia sekolah. Karena dia tidak mau disuruh oleh NN live menjelek-jelekkan Anthony.
Itu dia bilang, sakit banget hati saya om tidak dikirim. Kemudian saya di sana kewalahan. Saya tinggal di rumah Ibu Eda. Ibu Edanya dimaki-maki. Saya pulang ke Indonesia. 5 kali datang ke rumah, ditolak. Kemudian saya dibilang harus dibawa ke safe house. Saya nurut om. Katanya Nick Mir mau jenguk saya, mau lihat saya. Saya tunggu nggak ada. Jadi udahlah om, nggak ada lagi yang saya harapkan dan yang saya percaya dari seorang MM dan juga dari kakak atau adiknya. Saya udah nggak ada lagi dalam keluarga ini. Kecuali saya minta tolong dengan om, bantu Loli bila perlu dan saya ingin om menjadi orang tua angkat saya. Itu ada kata-kata itu. Itu kalau yang saya tangkap duka terdalam dia ya di situ, di poin-poin tadi. Terus yang paling sakit lagi kata dia, masa gua dibilang aborsi, dibilang hamil. Aku kan anak dia. Nah, ketika aku tunjukkan USG bahwa aku pergi USG bahwa itu tidak hamil, malah dituduh padelnya. Dia cerita ke saya, makanya saya bilang, nggak usah lah. Dia bilang, saya itu gadis saya umur sekian diambil ini, saya di sini dibully, ada semua. Jadi kita ini nggak bisa lagi menebak-nebak. Jadi saya kira ya udah, saya kira tanpa kita kasih tahu, NM pasti tahu lah apa yang dia lakukan kepada anak dia. Sehingga anak dia begitu bereaksi, nggak usah kita ajarin, dia pasti tahu. Gitu. Bang, agenda minggu minggu ini apa, Bang? Agenda saya hari Senin, rencana saya akan ke beberapa kementerian, termasuk ke KPAI, Kemen PPA, Kementerian Sosial. Dan saya membaca draft permohonan untuk kami ajukan ke Pengadilan Agama dalam rangka menjadi hak asuh dari seorang Loli. Kemudian berikutnya hari Rabunya saya rencana ke hari Selasa ke Polres Metro Jakarta Selatan dan juga ke Bareskrim agar Bareskrim mengatensi kasus ini supaya dihentikan. Hari Kamis saya akan mendengarkan putusan telah dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait dengan dakwaan dari JPU atas laporan Saudara Hotman Paris. Hari Kamis minggu lalu kemarin memang saya tidak datang karena itu adalah panggilan kepada Saudara Iklim Hakim dan dia sudah hadir dan dimarahi oleh hakim dan Iklim Hakim sudah diperintahkan untuk hadir pada sidang berikutnya dan kalau tidak hadir akan perintah untuk ditahan. Jadi hari Kamis depan itu sidang putusan telah dari eksepsi yang saya ajukan. Nanti saya akan info ke media. Itu agenda saya dan Jumatnya juga ada agenda lain yaitu tentang koordinasi saya dengan penyidik terkait dengan laporan saya Undang-Undang IT kepada Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan. Begitu. Oke, cukup ya. Bang, Sudah 1 jam. Bentar, untuk Fadel sendiri gimana Bang untuk permasalahan Fadel kasusnya? Ya, makanya kami rencana saya akan mendatangi Polres, Bareskrim, Polda untuk supaya kasus ini dihentikan. Saya bilang ini harus fresh terus karena apa yang dijelaskan Fadel itu yang dijelaskan Loli ke saya, itu yang disampaikan Loli ke Polda. Kan saya dilaporkan oleh Nikita Mirzani di Polda. Loli udah bercerita semua. Keterangan ini nggak ada dasarnya. Naik sidik juga bukan karena disetujui Fadel, enggak. Naik sidik itu info yang saya dapat karena dia udah nggak gadis lagi. Memang dia bilang bahwa dia nggak gadis lagi. Pertanyaannya aborsi tidak, hamil tidak. Terus persetubuhan, siapa yang bisa membuktikan itu? Nggak ada gitu. Jadi saya kira udahlah kan. Nah, kalau saya sih mendorong kan NM bilang membuka pendaftaran untuk orang-orang yang mau sekolah. Banyak itu orang udah telepon saya, bang itu serius nggak? Ya dengarin aja ngomongnya dulu. Nanti nggak serius, buktinya abang kemarin bilang 5 miliar. Kalau terbukti dia tidak ditahan padanya, saya kasih 5 miliar. Sekarang udah hampir habis Januari belum dibayar-bayar 5 miliarnya. Jadi orang jadi nggak percaya, nanti disuruh naik sekolah, tiba-tiba 2 minggu sekolah dia nggak dikasih sekolah. Pulang anak saya nggak mau. Jadi yang membuat orang nggak percaya itu ya diri dia sendiri gitu. Ini kalau saya begitu.
Nah, makanya kalau di kampung kami ya buka kulit tanpa isi gitu. Kita buka pepaya, nampaklah di dalam, atau kita buka kedondong, kelihatan. Dibuka kulitnya nampak isinya, buka lagi kelihatan di dalam. Oh, penuh dengan urat-urat. Nah, itu buka durian. Di luarnya duri, di dalamnya lezat. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau netizen nggak yakin nggak ada yang daftar tuh, saya juga nggak heran tuh. Nggak ada yang daftar tuh, yang dia bilang itu membuka kesempatan bagi orang yang mau meraih cita-cita pendidikannya, dia siap menjadikan itu sebagai anak angkat. Saya nggak tahu perkembangannya. Kalau ada ya syukur alhamdulillah. Oke. Begitu. Asalkan nanti jangan dimarah-marahi lagi supaya anak tuh nanti berhenti gitu. Oke? Terima kasih banyak teman-teman semua. Ada mau tambahan lagi nggak? Udah aman cukup. Terima kasih Bang. Udah Terima aman, kasih cukup. Mari. Thank you Terima kasih, very Bang. much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di Jakarta. Saya besok